Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Banten. 1888 mereka melakukan penyerbuan terhadap pos-pos kepresidenan Belanda yang ada di Cilegon, maka dikenal dengan namanya Geger Cilegon. Sejarawan menulisnya pemberontakan Banten. Yang memberontak siapa? Ahlu Tarekah atau Belanda? Nah, sekarang kita juga tanya soal Diponegoro. Dulu Diponegoro tahun 1830 atau dia ketika ditangkap dia dianggap sebagai Ahlul Pukor, pemberontak. Sekarang kita anggap dia adalah pahlawan. Untuk kami segala hal yang telah kau buka bagi hamba-hambamu yang arifin, yang penuh dengan kearifan yang mendalam dalam ma'rifat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. MC kita Rodian Al-Ahad, dan memang besok hari Ahad, jangan lupa. Kemudian Ketua atau Mudir Jatman PKI, kemudian juga Pak Kiai Hanafi ya, terus ada salah satu Direktur Jatman Pusat. Hadirin hadirat sekalian yang saya tidak sebut nama satu persatu. Untuk menghemat waktu, saya ingin menyampaikan langsung pada poinnya. Inggris itu satu negara yang pasca Renaissance paling banyak wilayah jajahannya di seluruh dunia. Dia memiliki angkatan laut yang sangat kuat dan luas. Meskipun sebenarnya keunggulan maritim itu diawali oleh Portugal, kemudian Spanyol, Inggris yang belakangan itu jauh lebih luas jajahannya. Sampai sekarang dikenal ungkapan British rules the world. Inggris lah yang mengendalikan gelombang lautan. Itu ya, banyak sekali menjajah. Tapi salah satu Perdana Menteri Inggris itu pernah mengungkapkan, selama di wilayah jajahan-jajahan Inggris masih ada ulama sufi, maka selama itu pula wilayah jajahan Inggris itu tidak akan pernah stabil. Selalu muncul perlawanan-perlawanan. Mengapa ulama sufi kok melawan, kok berontak? Saya saja banyak di kelompok-kelompok sufi, kelompok tasawuf itu sering bilang, sekarang ini zamannya kita harus menaruh perhatian tinggi untuk membangun perekonomian, karena jumlah penduduk meningkat, pengangguran meningkat, kita harus bangun ekonomi. Tanggapan yang sering saya peroleh, nah kan kita sufi, tarekat, ngapain mikirin dunia? Itu kita mah fokus kolbu aja deh, sambungin kolbu ke Allah, pentingin akhirat. Jadi diajak bangun ekonomi aja responnya begitu. Nah ini berontak malah. Ini yang salah, sufi yang berontak atau murid tarekat sekarang yang nggak paham sejarah, sehingga tiba-tiba menjadi sok suci spiritual, sok zuhud anti dunia. Saya menyebutnya itu istilah yang lagi saya populerkan. Banyak penganut tarekat sekarang yang sok suci spiritual, sok zuhud anti dunia. Tapi kalau mau bikin kegiatan minta sumbangan dulu. Nah, saya sekalian, setelah saya pelajari dunia tasawuf panjang lebar, sejarahnya, satu hal yang paling kunci, bahwa di dunia tasawuf lah zikir la ilaha illallah itu betul-betul diajarkan, diamalkan, sehingga masuk ke dalam rasa, menembus wilayah kesadaran asyukur, sehingga akhirnya kalau sudah la ilaha illallah bukan saja dipahami secara kognitif, bukan saja dinikmati,
dirasakan secara afektif, tapi dia masuk ke wilayah consciousness, asy'ur, kesadaran, maka dia akan mengubah segala-galanya. Dia mengubah paradigma kehidupan, cara orang memahami hidup bagaimana, paradigmanya diubah. Dia mengubah keyakinannya, dia mengubah nilai-nilai yang menjadi standar-standar kehidupannya, dan ujung-ujungnya dia mengubah perilaku. Ketika perilaku itu berulang, menetap dalam jangka panjang, menjadi karakter. Ketika karakter itu dianut secara massal oleh kelompok besar, dia menjadi kultur. Jadi dari paradigma, kemudian menjadi values, nilai, menjadi karakter, menjadi kultur. Hanya di dunia tasawuf, la ilaha illallah itu betul-betul diproses, ya, diproses dengan metode amaliyah. Tidak ada tarekat yang mengabaikan zikir ini. Di mana letak kekuatan zikir la ilaha illallah itu? Kata kuncinya yang pertama adalah pada ilah. La ilaha, tiada ilah. Itu kan nafi, pembersihan. Sejak umur SD kelas 4, kalau hari Ahad pagi, saya sudah dibangunin oleh nenek. Habis sholat subuh, dituntun setengah diseret jalan kaki dari Setiabudi ke Kampung Bali Matraman. Di situ ada majelisnya Kiai Haji Abdullah Syafi'i setiap Ahad pagi. Saya selalu mau duduknya paling depan supaya nggak terhalang oleh orang lain, kan masih kelas 4 SD gitu. Tiap Ahad pagi berbagai ceramah-ceramah dari para ulama habaib ditutup oleh Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dan mengakhiri ceramahnya saya selalu ingat beliau bilang, saudara-saudara, kita akhiri acara ini, tapi sebelum pulang mari kita baca kalimat tauhid, masukkan ke dalam hati nurani kita. Di atas panggung, di podium yang gagah, beliau ucapkan 3 kali semua, la ilaha illallah. Puluhan ribu jamaah. Setelah 3 kali, apa yang sudah masuk ke dalam kalbu, tekankan, jangan lepas. Silakan saudara-saudara pulang, sambil jalan, sambil naik kendaraan, terus hidupkan itu. Saya belum tahu kalau itu yang namanya talqin zikir itu. Sehingga sejak SD saya sudah terbiasa jalan kaki itu begitu, la ilaha illallah. SMP saya masih jalan kaki. Setelah itu saya masuk STM penerbangan, mulai naik bus, sekolahnya agak jauh, itu di bus terus. Karena itu sejak saat itu juga saya sering mencoba mendalami apa sih la ilaha illallah itu, ilah itu apa itu. Karena di Indonesia ilah diartikan Tuhan. Apa itu Tuhan? Orang kalau ngomong Tuhan sampai menunjuk ke atas, Tuhan tuh dia itu seakan-akan Tuhan di atas sana gitu. Padahal yang namanya atas juga di mana gitu kan? Bumi kan bulat. Kalau di kutub utara atas ke sana, kalau kita di kutub selatan atasnya, nah, jadi kemana tuh? Nah, itu. Apa itu Tuhan? Tuhan itu dia pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi, pengendali hidup segala makhluk termasuk manusia. Tuhan. Tapi setelah saya pelajari, kalau Tuhan diartikan sebagai penguasa alam semesta, pencipta langit dan bumi, pemelihara, pengendali, itu ternyata dalam bahasa Arab Tuhan itu tidak disebut ilah. Itu disebutnya dengan istilah Rabb, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta, Rabbus Samawati wal Ard, pencipta, pemelihara langit dan bumi. Kita habis tarawih, subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Rabb berasal dari kata Robba. Robba itu memelihara, mengurus, merawat. Sehingga orang tua kita juga kita panggil Rob. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama Rabba ya. Rabba ya, ini karena dual, karena musanna. Jadi orang tua kita panggil Rob. Pantas waktu saya sering membimbing haji,
sekitar Idul Adha banyak orang-orang Arab jualan kambing, yang jualan duduk-duduk di trotoar ngopi-ngopi. Datang orang Arab turun dari mobil, assalamualaikum, waalaikumsalam, man rabba hadhil ghanam, siapa rob kambing-kambing ini? Yang punya jawab, ana rabbuhum, saya robnya, saya pemiliknya, saya penggembalanya. Itu. Jadi robba itu memelihara, mengurus, merawat secara fisik, ya, secara fisik. Nah, kalau ibu-ibu memandikan anaknya, memakai pakaian yang bersih dan sehat, memberi makanan bergizi, itu robba, memelihara secara fisik. Itu sebabnya dalam buku-buku kitab-kitab klasik, pendidikan dalam bahasa Arabnya itu adalah takdim. Tapi kenapa sekarang pendidikan disebut tarbiyah? Tarbiyah itu memelihara, mengurus secara fisik, ngasih makan, ngasih susu, itu tarbiyah. Tapi kan manusia yang dididik bukan hanya lahiriahnya, rohnya. Nah, bicara soal roh, siapa yang mendidik Rasulullah Muhammad SAW? Beliau menjawab, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku yang adabani, adaba yu'adibu ta'diba. Takdib, pendidikan itu takdib mestinya mengarah pada spiritual, mengarah pada qalbu, hati nurani, mengarah pada karakter, mengarah pada pengembangan fitrah menjadi akhlak. Tapi begitu digeser menjadi tarbiyah, lahiriah, itu ruhnya jadi kacau, itu. Makanya demonya juga jadi brutal karena tarbiyah. Itu bukan takdib, bukan pemberadaban. Itu takdib, pemberadaban. Nah, ini penjelasan tentang roh. Jadi kalau apa itu ilah? Tuhan. Apa itu Tuhan? Dia pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Justru kalau Tuhan dalam arti pencipta, penguasa, itu roh. Ilah itu bukan di situ. Kalau roh itu sih manusia sadar atau enggak sadar, ya rohnya tetap Allah. Nah, sedangkan ilah itu menuntut kesadaran dan proaktif. Ilah itu di sini. Nah, ilah itu dari kitanya ke Allah. Yang kalau tidak hati-hati, rohnya tetap Allah, tapi ilahnya belok ke yang lain. Itu. Rohnya tetap Allah, tetapi ilahnya belok ke yang lain. Itu. Ya. Maka nggak heran kalau udah mulai dipanggil KPK, buru-buru berangkat umroh, sujud lama-lama nangis, ya Allah bikin kasusnya pending ya Allah. Karena dia tahu Rabb itu Allah, tempat meminta gitu. Sementara ilahnya tetap yang lain. Nah, maka saya jadi terdorong untuk banyak mengkaji tentang ilah, sejarah tentang ilah, macam-macam kamus tentang ilah. Kalau saya lagi ke negara-negara Arab, apakah Saudi, Maroko, Mesir, Palestina, Lebanon, terus saya sampai nemuin petani-petani, orang-orang kampung, orang-orang di jalanan nanya, ilah itu apa sih? Kenapa yang ditanya mereka? Saya ingin tahu makna ilah bukan secara akademis. Di kitab menurut para ulama, para ilmuwan begini ilah. Tapi saya mau tahu di masyarakat paling bawah, secara kultural, secara akar rumput, bagaimana mereka memahami makna ilah? Itu yang saya ingin tahu. Jadi bukan terjemahan akademisnya, tapi terjemahan kulturalnya. Ternyata buat orang Arab itu makna ilah banyak sekali, banyak sekali. Memang saya tidak terlalu fasih berbahasa Arab karena saya cuma sekolah di Libya kok bahasa Arabnya dulu. Dulu masih namanya LPBA. Itu jadi ya didikan Wahabi juga lah itu. Tapi yang kemudian belajar tarekat itu. Jadi Wahabi yang bertarekat. Begitu banyaknya makna ilah saya tangkap. Lalu kalau saya mau ngajarin orang ceramah, memberi penjelasan bagaimana, untuk mudahnya saya bikin makna-makna itu menjadi 3 kelompok, 3 klaster. 1, rupanya bagi orang Arab itu ilah itu sesuatu yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga dirinya terkuasai, tersedot ke sana. Itu makna ilah. Itu.
Kalau di Masjid Salman dulu di ITB Bandung itu, dulu Bang Iman sering bikin training itu untuk para mahasiswa, namanya LMD, latihan mujahid dakwah. Salah satunya sampai satu hari satu malam itu diajak berdebat mendefinisikan Tuhan. Apa itu Tuhan gitu. Nah, ujung-ujungnya ke situ. Tuhan adalah segala sesuatu yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga sadar atau tidak sadar, terpaksa atau sukarela, kita tersedot, terkuasai oleh sesuatu itu. Itu makna ilah. Yang kedua, ketika sesuatu sudah sangat dicintai, dipentingkan sedemikian rupa sehingga diri kita absorb, tersedot selalu, pikiran kita tertarik terus, perasaan kita terusik terus tentang dia atau kepada dia. Ketika sangat dicintai, dipentingkan, maka sesuatu itu menjadi yang selalu dituju, didamba, diharap, dikejar, digandrungi. Kalau orang Jawa udah gandrung itu kan apa itu? Sesuatu yang sangat diinginkan, the ultimate goal, bahasa Inggrisnya. Saya ceramah suka motif-motif bahasa Inggris, bahasa Latin, itu supaya kedengaran ilmiah aja sebenarnya itu. Sampai ke masyarakat kita kalau kita ngutip pakai bahasa Eropa, oh ini ilmiah. Kalau ngutip ayat kita lalu ngirok dikit, oh ini santri. Sampai ada mubalik yang ikut training tanya, terus Pak kalau kita sendiri nggak ngerti yang kita kutip gimana? Gak apa-apa, jamaah juga nggak ngerti kok. Itu. Yang ketiga, ketika sesuatu sangat dicintai, dipentingkan sedemikian rupa sehingga selalu dituju, didamba, diharap, maka apa maunya selalu ditaati, diladeni, dilayani, diperturutkan, dan orang menjadi takut kalau kehilangan, orang menjadi takut kalau dia menjadi murka dan marah. Itu. Nah, kalau begitu banyak makna ilah, baik yang saya pelajari dari kamus-kamus, dari kitab-kitab maupun dari penelusuran secara kultural sampai ke desa-desa di Arab, kalau begitu banyak makna ilah, susah hafalinnya. Paling tidak pahamkan yang tiga ini aja. Saya juga kalau lagi zikir, awal-awal masuknya dari sini dulu. Yang namanya zikir kan nggak mungkin kita sekadar ngucap aja. Kita perlu juga pemahaman maknanya. Ini yang saya camkan. Masukkan dalam konstruksi Nabi Isbat. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah Nabi Isbat, ya akhirnya kita menjadi ada nafi, ada peniadaan, kita mengalami proses peniadaan, pengosongan. Ada bahkan yang dikosongkan kesadaran terhadap diri sendiri, yang orang menyebutnya self denial. Gitu. Nah, suatu saat saya mendapat tugas ceramah dalam acara manakib di Suryalaya. Tapi pagi-pagi sekali saya menjumpai Akeh, salah satu ulama senior murid Abah Anom. Saya tanya, Akeh, saya tugas ceramah nih, apa yang harus saya sampaikan? Akeh diam saja, sudah berangkat saja sana. Itu sudah jalan pulang, Pak Kiai Arif Ikhwani di sebelah ditelepon. Selesai, kata Pak Arif, Pak Kiai Arif, Pak Wafi sama Akid kasih tahu suruh bahas tentang tauhid mubtadi, mutawasid, dan apa itu namanya satu lagi, muntahi. Nah, itu mubtadi, mutawasid, muntahi, apa itu? Itu sampai ke masjid Suryalaya masih belum tahu. Akhirnya berdiri saja ceramah. Begitu akan berdiri ceramah, sudah kan kita sudah tanamkan la ilaha, tiada ilah, tiada ilah.
sudah masuk ke pelajaran ini. Masuk itu bukan terasa begitu, tidak. Ceramah tiba-tiba melontarkan aja bet. Sambil mikir juga, ini yang saya ceramahkan sesuatu yang belum kepikiran sebelumnya. Jangankan dipersiapkan konsepnya, kepikiran aja enggak, tapi ya begitu saja mengalir. Nah, belakangan baru saya tuliskan. Jadi mubtadi itu la ilaha bermakna la ma'bud. La ma'bud, tiada yang diabdi, tiada yang disembah. Tetapi yang namanya mengabdi berarti ada pengabdinya, ada abdun. Itu. Nah, abdun itu apakah dia terpaksa sebagai budak, atau abdun itu sebagai orang yang terikat perjanjian hubungan kerja sebagai pegawai? Yang namanya abdun itu mengabdi untuk mendapatkan balasan, mengabdi untuk mendapatkan balasan. Itu. Jadi ada kompensasi. Mengabdi dalam arti seorang pegawai mengabdi, apalagi seorang budak yang memang terpaksa, ya. Pengabdian itu ada balasan. Minta dikasih rezeki yang banyak, itu. Minta diberikan SK kenaikan pangkat cepat turun, itu. Minta panennya berlimpah, itu. Begitu. Itu tidak salah, memang Allah Al-Ma'bud. Tetapi ketika orang semakin larut dengan la ilaha illallah, kalau aku mengabdi dengan masih mengharapkan balasan, meskipun balasan itu pahala, berarti sebenarnya the ultimate goal, tujuan tertinggi itu apa? Tujuan tertingginya ya pahala itu, bukan Allahnya. Memang Allah tempat bergantung, tempat untuk yang diminta, tetapi yang diminta itu masih tetap yang tertinggi. Jangan heran ketika hadiahnya nggak datang, maka pengabdian pun melemah. Jadi ilahnya itu ternyata masih pahala. Itu manakib 40 kali berturut-turut, nanti bisa ganti mobil baru. Nah, jadi mobilnya itu masih ilah, the ultimate goal, tujuan tertinggi. Jangan itu sampai-sampai Rabbi Al-Adawiyah, kalaulah aku beribadah karena takut nerakamu, masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam. Kalau aku beribadah karena inginkan surgamu, lemparkan aku keluar dari surgamu. Aku beribadah kepadamu ya Allah, bukan karena takut neraka, bukan karena ingin surga. Yang kukhawatirkan adalah di saat kita berjumpa nanti engkau tidak ridho bertemu dengan aku. Maka ganjaran menjadi tidak penting, yang penting Allahnya. Nah, itu level 2, la maksuda. Jadi segala macam karomah bukan jadi tujuan lagi, segala macam hikmah bukan tujuan, karena yang dituju adalah Allahnya. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Wahai Tuhanku, hanya Engkau yang kumaksud. Nah, ini sudah level mutawasid, ya. Tetapi sampai di sini pun hanya Engkau ya Allah yang kutuju, hanya Engkau yang kumaksud, hanya Engkau yang aku. Masih ada Engkau, masih ada aku. Masih ada dua aktor yang dianggap penting, Engkau dan aku. Aku mementingkan Engkau, tapi masih ada dua aktor. Itu namanya dualisme. La ilaha. Kalau sudah la ilaha, tiada dipuja, tiada dipentingkan, tiada yang disembah, tiada apa? Kita sekarang menghadiri seminar-seminar, menghadiri resepsi kawinan, begitu masuk juru potret, cetret. Itu awal-awal kebiasaan itu mulai muncul dulu. Turun dari mobil, masuk cetret. Pikir saya, emang gua orang penting banget apa nih? Kok banyak banget orang motretin? Rupanya bukan itu. Kita resepsi di dalam silaturahim, salaman, makan-makan, ngobrol-ngobrol, dia mencetak foto kita. Nanti begitu kita keluar, sudah terpampang tuh ratusan foto. Pak, sini Pak ambil. Rupanya dia jualan jasa potret.
pikir orang penting dipotretin fotografer banyak, rupanya dia mau jualan. Nah, begitu menyaksikan foto-foto yang sudah cetak begitu banyak, misalnya juga saat kita reuni, pertanyaannya, foto siapa yang pertama kita cari? Foto diri kita. Jadi ketika la ilaha, tiada yang dipentingkan, tiada yang paling dianggap ada, kenyataannya yang paling dipentingkan, paling dianggap ada adalah diri kita sendiri, ego. Itu sebabnya masih ada Allah, masih ada aku ada, engkau ada, ya Allah, kita berdua nih. Itu makanya tidak jarang orang yang lagi belajar tasawuf itu kan yang penting dia pokoknya cari muka sama Allah, hambamu yang lain anggap aja nggak ada, ya Allah. Karena dia egonya muncul gitu. Aku ya Allah, yang lain anggap nggak ada. Nah, ini harus naik lagi. La ilaha, tiada yang ilah, tiada yang dipentingkan, tiada yang didamba. Bukan hanya tiada penting, tiada, bahkan tiada ada, tiada yang dianggap ada kecuali Allah. Tiada yang dianggap ada, tiada yang diyakini ada. Bukan lagi aku pun menjadi tiada. Bagaimana aku akan memusatkan perhatian dan kesadaran kepada diriku? Bagaimana aku akan menganggap aku ini ada dan paling penting dan paling ada? Aku ada karena diadakan oleh Allah. Aku ada difasilitasi rezeki ilmu pengetahuan oleh Allah. Ketika Allah menginginkan aku tiada, aku ditiadakan. Jadi keberadaanku adalah keberadaan yang bergantung kepada kehendaknya. Keberadaanku adalah keberadaan yang sangat terkait dengan dia. Bergantung, terkait, dalam bahasa Inggrisnya relate. Ada relasinya. Dari kata relate itulah muncul relatif. Keberadaanku keberadaan yang relatif. Relatif tergantung pada keberadaan Allah. Keberadaanku relate tergantung pada iradah Allah. Keberadaanku relatif terhadap kudrah Allah. Keberadaanku keberadaan yang relatif dan bisa menjadi tiada. Kalau begitu yang ada paling ada siapa? Yang ada paling ada hanya Allah. Yang selalu ada, yang wajibul wujud hanya Allah. Aku tiada, maka pada tingkat mentahri la ilaha illallah, tiada diriku kecuali Allah. Itu dirinya pun ditiadakan, dirinya dienolkan, dizerokan, terjadi proses zeroing, terjadi proses self denial. Kalau saya ini yang kemudian saya praktekkan, kalau saya sudah sangat marah, atau saya sedang sangat sedih, atau saya sedang sangat takut, marah, sedih, takut, berkeinginan, itu kan adanya di aku yang marah, aku yang sedih, aku yang ingin. Aku tiada, la ilaha illallah, tiadakan diriku, sudah anggap aja nggak ada. Begitu ditiadakan diri, udah marah, sedih, ambisi, obsesi segala macam udah hilang. La ilaha, la wujuda illallah. Tidak ada lagi yang wujud kecuali Allah. Jadi kalau sudah gitu ya udah Allah, 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 Allahu Allah, 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 Allah. Nah, di tahap itu pun lalu orang masuk Allah, 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 Allah. Allah itu apa? Allah itu secara hurufan tulisan Arab alif lam lam ha. Itu simbol. Alif lam lam ha itu simbol. Allah A L L A H itu simbol huruf Latin. Bukan itu. Jadi Allah itu apa? Allah itu dia. Dia itu siapa? Dia itu bahasa Arabnya huwa. Udahlah Allahu huwa. A-nya itu kan kalau mati, kalau berhenti jadi mati. Oh, pantas banyak sufi kalau zikir dia.
Nah, apa kaitannya dengan semangat perjuangan? Itu ketika sudah tiba pada hal itu, maka dua yang segera muncul. Satu, ya, terbentuk pada diri orang itu kebebasan. Tidak ada lagi kebergantungan kepada apapun, karena sepenuhnya bukan saja berserah diri saja, masih menganggap ada diri yang diserahkan. Diri ini pun sudah nggak ada. Itu bukan lagi berserah diri. Jadi betul-betul pembebasan terhadap segala eksistensi, sehingga eksistensi dirinya pun ditiadakan. Kalau sudah bisa terbebas dari segala eksistensi, terbebas juga dari segala atribusi, maka dia mau dikenal, mau dihormati orang, mau disebut berbagai gelar, jabatan, kedudukan, udah nggak penting. Itu hanya atribut-atribut. Ya. Apakah namanya disebut lengkap dengan segala gelar adat, gelar feodalistik, gelar akademis, atau tidak disebut, udah nggak penting. Diri pun nggak penting. Dia jadi bebas. Itu. Dia bisa naik mobil mewah, dia pun bisa jalan kaki, dia pun bisa naik kendaraan. Udah bebas, terbebas dari segala eksistensi dan atribusi. Atribusi itu artinya gelar-gelar, sebutan-sebutan. Itu terbebas, kemerdekaan. Nah, jiwa merdeka yang hakiki hanya muncul dari gemblengan ulama-ulama sufi. Yang kedua, dampaknya, ketika yang eksis, yang dianggap al-wujud, paling ada hanya Allah. Manusia ini semua adalah makhluk Allah, dan di antara segala makhluk yang terhormat itu adalah manusia. Ya. Di antara segala makhluk yang terhormat manusia, walaqad karramna bani Adam. Maka dalam memandang manusia muncul semangat egalitarian, kesadaran egalitarian. Egaliter itu artinya kesetaraan, musawah, kesederajatan. Dan dari situ memunculkan dorongan al-adalah, keadilan, terutama keadilan sosial. Maka orang-orang tasawuf seperti ini sangat sulit menerima adanya stratifikasi sosial, penjenjangan peningkatan sosial berdasarkan kasta, peningkatan penjenjangan berdasarkan pangkat dan jabatan, berdasarkan atribut-atribut, berdasarkan fungsi-fungsi. Karena yang diinginkan adalah al-adalah, keadilan sosial. Dengan semangat kemerdekaan, dengan semangat keadilan sosial, tidak akan bisa diterima segala bentuk penjajahan. Maka jangan heran, semua wilayah jajahan yang pernah dilakukan, inspirasi kemerdekaan selalu dimulai dari gerakan-gerakan tasawuf. Dan kalau sampai ada gerakan tasawuf yang intinya tauhid, tidak memunculkan jiwa merdeka, tidak memunculkan jiwa egaliter, kesetaraan, itu ada yang salah dalam prosesnya. Berarti dia mengikuti tarekat memang bukan untuk mengancamkan la ilaha illallah. Dia ikut tarekat, zikir yuk zikir, supaya gak mempan dibacok, gak mempan ditembak. Zikir yuk zikir, supaya semua perempuan yang kita senangi. Jadi ilmu apa? Pengasihan, segala macam. Nah, lalu orang membedakan, nah, itu bukan tasawuf, katanya itu ilmu hikmah. Begitulah. Lalu bagaimana dengan tarekat sekarang? Nah, kita beruntung pemimpin zaman Jakarta salah satu orang yang paham betul tentang ini, sehingga beliau dibimbing oleh mursyid-mursyidnya dalam tarekat Sazili Zarqawi, kemudian teman-teman dari Al-Murabitun dan segala macam, menaruh perhatian penting terhadap ekonomi. Karena problem mendasar yang saat ini kita hadapi adalah keadilan ekonomi. Ini problem yang sangat mendasar. Kalau ini tidak kita beresi, gak ada artinya nanti yang lain-lain itu. Kita
zikir ya zikir, tapi kita kemudian diperbudak. Ya. Berapa menit lagi? Habis? Oke, kan udah habis ya, sudah habis. Mudah-mudahan nanti datanya jawab bisa saya munculkan bahan yang lain. Demikian ya. Jadi pentingnya tauhid itu, karena kemudian zeroing fana fillah, munculnya adalah jiwa merdeka dan semangat keadilan. Dari situ nanti bisa memunculkan perubahan-perubahan sosial. Nah, kalau tarekat tidak membawa perubahan bagi kehidupan sosial, kalau tarekat tidak berdampak pada perubahan transformasi sosial, itu tarekat yang gagal, itu aja. Karena tujuan Rasulullah diutus apa? Apa Rasulullah diutus hanya untuk ngajarin zikir-zikir, hanya untuk sekadar termenung khalwat di gua Hira? Tidak. Untuk mengeluarkan manusia minas zulumat ila nur, untuk transformasi sosial. Tarekat yang tidak terlibat dalam transformasi sosial itu tarekat gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Wahyudin. Baik, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah menyimak pemaparan tentang topik ketasawufan dan juga bagaimana transformasi terhadap umat. Jadi kita semua mengetahui ada, alhamdulillah nampaknya tidak ada. Oh ada. Ada. Baik, mohon dibantu panitia. Baik, terima kasih. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kebetulan saya dari dunia pendidikan, saya seorang guru. Saya tertarik sekali tadi disampaikan bahwa Diperkenalkan. oh iya, maaf. Saya Ningrum. Saya bertugas di SMA Negeri 2 Jakarta. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi tentang transformasi sosial ya. Kebetulan di kami di dunia pendidikan itu sedang ada pendekatan pendidikan melalui deep learning, ya, kesadaran dalam pembelajaran. Mungkin alangkah bijaknya gitu ya, kalau teman-teman kami guru pendidikan agama dari Kemenak gitu ya, bisa juga bersinergi dalam mengusung tadi transformasi sosial, karena itu nanti kan berkaitan dengan karakter anak didik kami ya. Dan saya sebagai kepala sekolah ya bersyukur juga dengan adanya pendekatan deep learning, dan hari ini saya mendapatkan pencerahan. Mungkin setelah ini saya bisa berdiskusi dengan teman-teman gitu ya, khususnya di bidang sejarah dan PKN ya, bagaimana membawa kesadaran kepada peserta didik kita untuk menumbuhkan nilai-nilai patriotisme ya dan nasionalisme yang pada akhirnya nanti mencintai Allah dan dicintai olehnya, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah dalam kondisi terbaik dan dalam pelukan cintanya. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya mohon mungkin ada tips dari Pak Kiai ya untuk kami mengasuh anak didik kami supaya kami bisa mengantarkan Indonesian Master ya. Jadi mungkin itu juga keprihatinan kami di dunia pendidikan. Anak-anak Gen Z ini memang perlu pendekatan yang agak spesial gitu ya. Dan kita ketahui bersama juga kondisi negara kita seperti ini gitu ya. Jadi ya semoga Allah merahmati kita semua, memudahkan kami para guru untuk bisa mengantar mereka untuk menemukan ternyata cinta sejati itu hanya Allah gitu ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan simpan dulu pertanyaan dari Bu Ningrum. Selanjutnya silakan pertanyaan yang kedua. Mungkin kita batasi dulu 2 pertanyaan. Nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Abu Basar dari Cibubur. Yang saya ingin tanyakan pada Pak Kiai Wahyudin, bagaimana kami yang
sudah usia 50 ke atas, ekonominya terbatas, dan ilmu pun terbatas. Kami mempunyai kebutuhan rohani baru usia 50 ini, dan kita juga membutuhkan ekonomi. Nah, gimana untuk kami yang sudah seperti ini untuk menggabungkan antara kebutuhan rohani dan kebutuhan ekonomi? Kami mohon persamaan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena tadi sebenarnya sudah duluan di belakang, boleh disampaikan ke yang belakang. Kami simpan dulu pertanyaannya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Solihuddin. Pak, siapa? Pak Agus Solihuddin dari Supiah, Jakarta Barat. Hari ini Indonesia gonjang-ganjing. Antara harapan dan kenyataan berbeda. Maka masalah di Penogoro ketika berjuang kurang lebih 2 abad lah perang, itu pun ada keresahan. Bagaimana beliau memperjuangkan masyarakat dengan pajaknya yang tinggi seperti hari ini, ketidakadilan tentang tanah yang mau direbut, dan berbagai hal. Hari ini refleksi bagi saya adalah obat kuat, dan itu harus diminum tidak cukup 1 kali. Namanya obat harus rutin. Persoalannya sekarang adalah ketika la ilaha illallah terhujam dalam hati, saya menangkap itu urusan pribadi. Lalu urusan sosialnya yang hari ini orang berbondong-bondong ke DPR MPR, lalu bertahun-tahun bagaimana di Penogoro berjuang juga melawan itu, karena para bangsawan tidak rela mau inikan tanahnya, tidak boleh oleh kolonial. Hari ini pun sama bentuknya. Lalu pertanyaan saya, bagaimana refleksi kita hari ini menanggapi suasana itu? Walaupun secara pribadi banyak orang yang melihat sufi itu bukan berjamaah pribadi. Nah, mohon pencerahan Pak Kiai, karena ini menjadi penting bagi kita. Pulang dari sini mungkin ada juga perlu gerakan bersama. Tadi saya seolah-olah menangkapnya kalau urusan la ilaha illallah adalah urusan pribadi-pribadi yang harus terbentuk. Bagaimana menjadi satu kesatuan yang bisa mencerahkan negara ini aman dengan la ilaha illallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan dari Bu Ningrum, kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Jakarta, begitu ya. Pak Kiai, saya izin menyampaikan kembali. Yang pertama adalah pertanyaan tentang deep learning, yang mana semoga bisa bersinergi antara terkait deep learning, yang mana juga sekolah juga inginnya adalah bersinergi antara Kemenag dengan sekolah, pihak sekolah, bagaimana agar pendekatan berbasis karakter ini masuk untuk menajamkan patriotisme dan nasionalisme, dan bagaimana tips pengasuhan untuk anak-anak Gen Z saat ini. Pertanyaan pertama. Oke. Lalu yang kedua adalah Pak Andi, bagaimana dengan usia Pak Andi Basar, usia 50 tahun ke atas dengan ekonomi terbatas, bagaimana menggabungkan agar tercukupi kebutuhan rohani dan ekonomi. Dari Pak Agus Solihuddin adalah saat ini Indonesia gonjang-ganjing dan ada similarity, ada kesamaan antara perjuangan di bidang pajak, lahan dan lain sebagainya. Bagaimana refleksinya la ilaha illallah yang urusan pribadi itu menjadi transformasi sosial, dan bagaimana kaitannya dengan hal ini sebagai refleksi sosial kita. Demikian. Terima kasih kepada ibu guru kita, ibu guru atau kepala sekolah.
yang jelas guru ya. Betul, karakter itu terbentuk lewat habit. Maka dalam dunia tarekat ada tradisi khalwat 40 hari. Dalam 40 hari putuskan urusan dengan dunia, fokus kepada Allah dengan berbagai ibadah. Para dokter ahli biokimia atau biologi, mikrobiologi maksud saya tanya, makanan kita punya dicerna oleh lambung, diserap oleh usus, dibawa oleh darah, masuk ke berbagai seluruh sistem sel. Nanti sel itu akan mengalami penuaan dan mati. Maka sejak makanan masuk sampai dia terbawa sel mati keluar, berapa lama tuh makanan di dalam tubuh kita? 40 hari. Mereka bilang pantas makan makanan yang haram 40 hari sholat nggak diterima, karena 40 hari ada yang haram nyangkut. Khalwat 40 hari, teman-teman jamaah tabligh khuruj 40 hari. Siapa yang sholat di masjidku ini 40 hari di Masjid Madinah, dia akan terbebas dari kemunafikan. Cuma 40 hari diubah jadi 40 waktu, karena sekarang buat 40 hari tinggal di Madinah kelamaan, biayanya mahal. Maka orang menyebut arba'in itu 40 waktu, bukan 40 hari itu ya. Nah, jadi 40 hari supaya habit, kebiasaan itu mengendap, mengekal menjadi karakter 40 hari. Tarekat-tarekat sekarang harus banyak lagi menyelenggarakan khalwat 40 hari itu. Dan khalwat itu tidak harus di dalam hutan, di dalam sumur, di puncak pohon ya. Saya masih jumpai dulu masjid tarekat di Pasar Minggu, di belakang rumahnya ada pohon besar, di atasnya itu ada rumah. Jadi khalwat itu 40 hari di atas pohon, makanan dikerek dari bawah gitu. Masih ketemu saya dulu. Atau gali sumur, di dalam sumur 40 hari. Nah, sekarang 40 hari boleh saja di tempat yang memang yang penting kontak sosialnya untuk sementara diputus dulu. Jadi jangan pegang handphone, jangan pegang WhatsApp begitu ya. Nah, fokusnya ke Allah. Soal yang apabila itu hanya ujian. Karena habit menetap menjadi karakter 20 hari. Nah, habit ditentukan oleh paradigm. Apa itu paradigm? Paradigm itu cara kita melihat dan memahami realitas. Dari pemahaman itulah, pemahaman itu menjadi values, menjadi nilai-nilai, menjadi beliefs, nilai-nilai yang kita yakini. Dan nanti ketika kita memahami segala sesuatu, nilai-nilai itu, pemahaman itu menjadi prinsip-prinsip dasar, menjadi standar. Dan dengan itu pula kita membangun cita-cita, membuat model-model, konsep-konsep, sehingga kita arahnya ke sana. Nah, sangat senang tadi mengatakan bagaimana kita bertasawuf tapi tidak punya kepedulian sosial dengan situasi saat ini. Tanah ya beli sendiri, milik sendiri, 2 tahun nggak dimanfaatkan, mau diambil. Maka para ustadz pun resah yang sering dakwah jauh-jauh. Bininya bilang, abang mau saya diambil sama negara? Jadi pada resah sekarang ustadz yang melihat saya dakwahnya jauh. 2 minggu nggak dipakai diambil sama negara. Nah, bicara tentang paradigma, ini paradigma modern pasca Renaissance. Gampang, tanya aja kepada semua orang. Siapa? Yang mana dirimu? Tunjukkan kepadaku, mana dirimu? Orang akan bilang, ini diriku. Itu dada. Oh iya dada. Jadi diriku ini kaki sampai kepala, tubuh. Ketika dia memahami diri hanya sebatas tubuh, fisik, badan, jism, jasmani, dia sudah terpengaruh oleh paradigma materialistik. Sebab materialisme yang dikembangkan itu, terutama pasca Renaissance di Eropa itu, mengatakan manusia semata-mata tubuh fisik materi. Maka jadi manusia sejak tubuhnya lahir, dan kalau mati, kematian itu adalah kehancuran, habis. Akibatnya orang jadi mementingkan tubuh melulu. Ini yang kata Nabi nanti
konsekuensi psikologisnya ya, kalau paradigmanya materialistik, maka konsekuensi psikologisnya kematian adalah kemusnahan, kehancuran, berarti kita takut dengan mati. Muncullah awahan hubud dunia wa kariyatul maut. Yang kedua, setelah paradigma diri, kalau kamu memahami dirimu cuma tubuh, kamu jadi materialistik, lalu apa arti kehidupan bagi kamu? Disebut hidup adalah ketika tubuhku ini masih ada di bumi. Karena begitu aku mati, tubuhku hancur, musnah, menyatu bumi. Jadi kehidupan sebatas bumi. Bumi yang bulat itu dalam bahasa Latin disebut seculum. Pemahaman kehidupan yang hanya dikaitkan dengan seculum, itulah sekuler. Kata-kata sekuler itu dari seculum. Apa itu sekulerisme? Suatu paradigma yang meyakini, menganggap hidup hanya sebatas kehadiran tubuh di bumi. Nah, itu sekulerisme filosofis. Nanti ada sekulerisme politik. Maka dalam dunia politik jangan libatkan urusan agama. Agama itu urusan langit, urusan akhirat. Karena kita hidupnya di dunia, maka proses pendekatan nggak usah bawa-bawa agama. Nah, itu jadi sekulerisme politik. Cuma akibatnya, karena orang juga sadar makin lama makin dekat mati, akibatnya dia merasa tertekan, makin tua tertekan. Umur 52, gimana nih dapetin kekayaan rohani jasmani ya? 52 aja udah panik, saya 64 masih tenang-tenang ya. Terus gimana kalau nggak dapat rezeki? Nggak ada rezekinya kita mati, selesai. Itu. Kenapa harus takut mati? Bagi orang yang materialistik dan sekuler, kematian sesuatu yang menakutkan. Tapi bagi para sufi, kematian adalah pintu gerbang yang indah yang akan memerdekakan dia dari kehidupan dunia. Pintu gerbang yang indah yang akan mempertemukan dirinya dengan kekasihnya yang hakiki, kekasihnya yang selalu mencintai dia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kematian itu sesuatu yang dinanti. Itu. Jadi gak usah takut mati, Pak. Selama Bapak masih ada jatah rezeki, kan kata Nabi begitu. Kalau jatah rezeki masih ada, masih hidup. Jatah rezeki habis, mati, sudah selesai. Tapi saya tahu maksud Bapak bukan begitu ya. Maksudnya gimana nih supaya cager-bager sehat jasmani rohani. Nah, yang ketiga, kalau kamu sudah materialistik menganggap dirimu cuma tubuh, kamu sekuler menganggap hidup cuma sebatas bumi, lu mau ngapain? Jadi bagaimana kamu memandang hidup ini? Tujuan hidupmu apa? Semua orang akan jawab sa'adah, happiness, kebahagiaan. Ya tapi bahagia itu apa? Karena diriku badan disebut bahagia kalau membawa enak buat badan. Jadi ukuran bahagia itu enak, nyaman, nikmat, manis buat badan. Nah dalam bahasa Latin, nikmat, enak, nyaman itu disebut hedonik. Maka orang yang dalam hidup hanya mengejar-ngejar kenikmatan, mengejar hedonik disebut hedonistik. Itu. Nah akibatnya nanti gampang terkena problem kejiwaan, anxiety, cemas, khawatir, bingung, bimbang, ragu, takut, penuh ketidakpastian, ragu, galau kata anak muda sekarang. Gaya hidup 3H, halal, haram, hantam. Nah semua itu, tiga paradigma ini bersumber dari bahwa eksistensi yang paling utama adalah diriku. Aku menjadi pusat segala-galanya. Manusia, bahasa Latinnya itu antropo, center itu pusat. Menganggap diri manusia sebagai pusat, antroposentrik. Akulah eksistensi yang paling ada, aku adalah keberadaan yang paling penting, maka aku hanya mikirin diriku. Antroposentrik, berpusat pada diri. Konsep Islam berbeda, apalagi tarekat. Diri manusia itu bukan tubuh. Diri manusia yang hakiki itu justru yang roh. Maka dalam kitab Surah Asrar Syaikhul Qadir Al-Jilani sudah dicipta arwah di alam lahud, yang hakiki itu ruh yang diturunkan dari Allah, oleh Allah
hadir di muka bumi, dimasukkan ke dalam tubuh, diberi fasilitas sehat, bahagia, sedih, perlindungan, pengetahuan, itu fasilitas, dan akan ada saatnya ditarik juga kembali ke Allah. Maka sentralnya, pusatnya bukan manusia, pusatnya adalah Allah. Allah yang menjadi sentrum. Digeser dari antroposentrik, paradigma yang terpaku pada kemanusiaan, terkunci pada kemanusiaan, terpusat pada kemanusiaan, paradigma digeser untuk terpaku, terpusat pada Allah. Dari antroposentrik digeser menjadi Allah sentrik. Allah sentrik itu bahasa pesantrennya tauhid. Oh, jadi tauhid itu Pak. Bapak ngomong dari tadi sentrik itu udah bingung. Pak Wafidun kalau ceramah suka pakai bahasa-bahasa asing dulu. Ya itu tadi biar kedengaran ilmiah. Karena banyak orang sekarang itu kalau ngomong tasawuf, wah kuno, ketinggalan zaman. Apa yang disebut modern? Ilmiah. Oke, gua ladenin pakai bahasa ilmiah ada. Lu bingung kan? Akhirnya tarekat itu jadi modern gitu. Ini hanya wacana. Baik. Ini untuk Ibu. Jadi memang problem dasar pendidikan itu di paradigma. Itu. Saya langsung berangkat pada yang ketiga. Ke moderator saya akan minta maaf. Ini mungkin agak sedikit panjang. Saya sudah minta maaf tadi kepada Pak Irawan. Ketika orang-orang Yahudi di Palestina itu dulu diusir oleh Gubernur Jenderal Romawi, mereka lari berpencaran ke berbagai negara, itu yang namanya diaspora. Nah, ada 3 diaspora utama. Ada diaspora Yahudi yang tinggal di negara-negara Arab, termasuk di Irak dan di Iran. Mereka disebut Yahudi Mizrahi. Ada orang-orang Yahudi yang lari tinggal di negeri pinggir-pinggir Laut Tengah. Ini Yahudi Sephardic. Yang paling banyak itu di Portugal dan Spanyol. Ini Sephardic. Jadi di negara-negara Arab masih banyak loh Yahudi sampai sekarang. Sebagian lagi Yahudi yang lari ke wilayah Kekaisaran Romawi di sebelah utara di Eropa yang namanya Askenazi, yang coklat. Nah, nanti di Eropa Timur ada bangsa Khazar. Khazar ini bukan Yahudi secara nasab, tapi kemudian orang-orang Khazar ini ratusan tahun lalu pindah agama, menganut Judaism, menganut agama Yahudi. Jadi Yahudi itu ada Yahudi bangsa, ada Yahudi agama. Ada orang yang bangsanya bukan Yahudi tapi agamanya Yahudi. Nah, itulah Khazar. Tapi karena sudah ratusan tahun dan oleh Yahudi asli dianggap kawan, akhirnya mereka kawin-mawin, muncullah keturunan-keturunan Askenazi yang terpengaruh oleh Khazarian. Khazar itu. Ringkas cerita, ketika nanti ditemukan benua Eropa, benua Amerika, dan orang mulai hidup di Amerika, hijrah dari Inggris terutama, ya, dari Belanda, orang Belanda pindah ke Amerika, itu bikin kota namanya New Amsterdam, karena pusat Belanda itu Amsterdam. Tapi New Amsterdam nanti ditaklukkan oleh Inggris, diganti menjadi New York, karena kota yang terkenal di Inggris York. Jadi New Amsterdam ganti jadi New York. Gitu. Oke. Nah, mulailah mengalir Yahudi dari Eropa ke Amerika, dan mereka miskin-miskin. Itu seorang Yahudi, Abraham Kahan, menulis sejarah. Ketika orang Amerika masuk ke benua Amerika, miskin-miskin, menjadi kuli pelabuhan. Tapi satu hal yang menjadi kunci, mereka jadikan prinsip, pendidikan anak harus kuat. Maka anak dididik. Gelombang besar masuknya Yahudi ke Amerika pertama itu tahun 1910. Nih, grafik yang paling tinggi. Gelombang kedua besar-besaran masuknya Yahudi ke Amerika 1940.
Gelombang 3, lompatan ke 1970. Dan coba perhatikan, 1910 mereka masuk Amerika, 1914 meledak Perang Dunia Pertama. 1940 mereka masuk Amerika, 1942 meledak Perang Dunia Kedua. 1970 mereka masuk Amerika, setelah itu terjadi Perang Dingin, namanya dingin, padahal persaingan militer dan intelijen dan biaya tinggi. Nah, itu. Tapi banyak yang lahir terakhir ini nggak sempat mengalami Perang Dingin. Oke, 1910 ya. 1998 pertama kali saya ke Amerika. Tolong hitung, 1998 dikurangi 1910 berapa tahun itu? 88 ya, 88. Kira-kira kan 88 berapa generasi itu? Nah, ente umur 20 udah punya anak. Ya. Nah, jadi 4 lah ya, kita anggap 4 tahun, 4 generasi. 1910 itu baru masuk, anaknya disuruh kursus bahasa Inggris. Generasi kedua, tuh anak udah lulus sekolah dasar. Generasi ketiga, atau mungkin sekolah dasar dan menengah. Generasi ketiga anak-anaknya jadi sarjana. Generasi keempat, anaknya sarjana udah pada punya karir. Maka ketika saya di Amerika 98 pertama kali, Presiden Clinton, Menteri Luar Negerinya adalah Madeleine Albright, Yahudi, Menteri Keuangannya Yahudi, Menteri Pertahanannya Yahudi, Gubernur Bank Sentralnya Yahudi, Menteri Kepala CIA Intelijen Yahudi. Jadi generasi keempat udah berkuasa. 1910 masuk, 1910, 1998 generasi keempat udah berkuasa. Berbagai kementerian, berbagai jabatan tinggi. Ini data. Izin satu menit. Oke. Duta besar Amerika di Jerman Yahudi, duta besar Amerika di Prancis Yahudi, duta besar Amerika di Polandia Yahudi. Itu. Nah, kemudian ada orang Yahudi kaya di Jerman bikin bank pertama kali, dari dulunya rentenir, belakangan diubah jadi bank supaya kerenan dikit. Punya anak disuruh pergi ke berbagai negara, disuruh bikin bank. Namanya Bank of England, Bank of France, itu bank milik Yahudi. Yahudi di Amerika, Rockefellers bikin lembaga-lembaga keuangan. Menjelang Perang Dunia Pertama, mereka bilang, itu bakal perang di Eropa, banyak rampasan perang. Presiden Amerika kirim pasukan untuk berperang. Kami negara nggak punya duit. Pemerintah Amerika itu bisa menutup pemerintahannya loh selama sebulan karena nggak punya duit. Maka mereka pada patungan, Yahudi Amerika bikin lembaga keuangan namanya Federal Reserve Bank. Kita kenali Bank Sentral. Di Indonesia BI, Bank Sentral itu milik negara, tapi di Amerika Bank Sentral itu milik swasta. Siapa pemegang sahamnya? Ini pemegang sahamnya. Maka dengan undang-undang anggota DPR, kok DPR bikin undang-undang? DPR-nya dimodalin oleh Yahudi itu, yang sekarang namanya IPEC. Kasih modal sampai di DPR, bikin undang-undang, bikin bank sentral. Pemegang saham bank sentral adalah lembaga-lembaga Yahudi. Maka pemerintah Amerika sudah perang sana dibiayai. Nanti sudah banyak rampasan perang, pulang kembalikan ke kami. Ketika nggak ada perang, pungut pajak kembalikan ke kami. Jadi pajak-pajak sekarang itu tidak lepas dari sini. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, ini penutupnya. Negara dunia pecah dua, blok barat kapitalis dipimpin oleh Amerika, blok timur dipimpin oleh Rusia. Ada negara-negara Asia dan Afrika yang baru pada merdeka, itu namanya negara dunia ketiga. Termasuk situ negara-negara Muslim dari Maroko sampai Merauke. Kasihan nih negara-negara yang baru pada merdeka, sebelumnya dijajah, mereka mau membangun, mereka perlu uang, mereka perlu modal. Bagaimana? Maka bank-bank Yahudi pun bikin patungan. Muncullah IMF dan World Bank yang kemudian memberi hutangan
kepada negara-negara berkembang. Nah, inilah yang oleh Syekh Abdul Qadir As-Sufi, nama lain Dr. Ayan Dalas, orang mana dia aslinya? Scotland, dekat Inggris. Umur 30 tahun masuk Islam, ahli ekonomi, jadi mursyid tarekat Salsilah Darqawiyah, namanya Syekh Abdul Qadir As-Sufi. Itu sekarang yang ada adalah imperium bank sentral, karena bank-bank semua bank sentral di dunia itu mendapatkan pengelolaan uang dari IMF dan World Bank, begitu. Dengan syarat disuruhlah mengutin pajak. Baik. Ya, terima kasih. Nah, nanti kita lanjutkan. Ini saya buka struktur dasarnya dulu, ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Pak Wahyudi sama Mas Ibu ya. Alhamdulillah, pemaparannya begitu jelas sekali, dan tadi dari pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab semuanya. Baik Bapak Ibu semua, mari kita lanjutkan ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Kiai Haji Irawan Santoso. Beliau akan membahas, topiknya adalah 2 abad perang Diponegoro, refleksi Sufi melawan kolonialisme. Mohon izin Pak Kiai, waktunya 30 menit. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah ya latifu laka lutfu fa anta latifu minka yasmaluna lutfu latifu innani mutawassilun bi lutfika fa'altu bi wa qad nazala lutfu. Alhamdulillah wa syukurlah, kita kali ini akan mengulas sedikit tentang bagaimana kebesaran tasawuf secara historis, terutama 2 abad belakangan, 2 abad terakhir, di mana Sufi itu pernah melancarkan satu perang besar di tanah Jawa, wilayah Yogyakarta, Solo dan lain-lainnya, Pantura. Perang itu sampai membuat efek negara Belgia bisa merdeka dari kerajaan Belanda. Itu yang disebut dengan perang Jawa, perang Diponegoro. Nah, pemimpin perangnya adalah seorang pangeran dari Kesultanan Yogyakarta. Jadi orang-orang Belgia, negara Belgia ini bisa merdeka karena adanya perang Jawa ini. Perangnya hanya 5 tahun. 5 tahun membuat kerajaan Belanda itu sampai bangkrut, karena pasukan Diponegoro ini tidak bisa dikalahkan dalam perang fisik. Jadi kalau kita baca literasi sejarah, bagaimana kehebatan pasukan Diponegoro, para pengikut-pengikutnya ini tidak bisa dikalahkan. Jarang sekali mereka kalah dalam duel secara fisik. Mengapa demikian? Nah, problemnya adalah sejarawan hari ini mereka mengangkat perang Diponegoro ini seolah-olah hanya perang kekuasaan di tanah Jawa, perang dalam kerajaan Yogyakarta, tepatnya dalam Kesultanan Yogyakarta. Bukan demikian. Seolah-olah perang ini hanya perang biasa, perebutan kekuasaan. Tapi efek, maksudnya pelaku perang itu adalah seorang ahlu tarekah. Nah, inilah yang tidak pernah diangkat. Inilah yang jarang sekali diulas oleh sejarawan sekarang yang mengangkat soal cerita perang Diponegoro. Nah, yang kedua, orang menganggap bahwa perang itu dilakoni oleh Pangeran Diponegoro dan para santri. Nah, ini juga akan merubah mindset kita. Pertanyaannya, santri mana yang dimaksud dengan santri di zaman itu? Kalau mindset kita menganggap santri adalah santri pondok pesantren seperti zaman kita hari ini, itu salah. Karena di zaman Pangeran Diponegoro, santri pondok pesantren itu belum banyak. Mana pondok pesantren yang berdiri di zaman itu? Tebu Ireng belum ada, Lirboyo belum ada, Gontor belum ada. Santri yang mana? Jadi santri yang dimaksud dalam pengikut pasukan Diponegoro adalah santri tarekah.
Jadi bukan santri pondok pesantren. Nah ini juga yang membuat kalangan beberapa orang NU menganggap tarekah dengan pesantren ini adalah dua hal yang berbeda. Asal muasal pesantren itu adalah diinisiasi oleh para pengikut pasukan Diponegoro, yang dulu mereka setelah Diponegoro ditangkap, maka mereka diburu. Mereka kemudian melipir ke jalur Pantura sampai Rembang, Pati dan lain-lain, itu membuka pondok pesantren. Nah asal mula sejarahnya dari situ. Maka sejak itulah muncul banyak pondok pesantren. Jadi itu para mursyid semuanya. Dulu semuanya adalah jalur tarekah. Jadi nggak bisa dipisahkan antara tarekah dengan pondok pesantren, gitu. Nah jadi yang masuk Al-Fakir adalah fakta sejarah bahwa perang di Diponegoro itu adalah perang Sufi tahun 1825. 1825 ini adalah titik kritis, era ketika umat Islam ini dalam posisi banyak diserang oleh kaum kufar dari berbagai arah. Maka kita harus melihat geopolitik di zaman itu. Pada era itu, abad pertengahan di dunia ini, di dunia pada zaman itu 2/3 dikuasai oleh Islam. Jadi ada 5 kesultanan besar di zaman itu pada abad pertengahan. Sultanan Utsmaniyah, Sultanan Idrisiyah di Maghribia, Sultanan Mogul di anak berdua India, Sultanan Aceh Darussalam, Sultanan Mataram. Nah ini kita masuk di era sekitar 1600-an, 1700-an Masehi. Jadi 2/3 dunia itu dikuasai Islam. Yerusalem masih di tangan kekuasaan Islam. Nah Yahudi tadi yang dijelaskan Kiai Wafi ini masih berintis, masih menjadi rentenir, nasabahnya masih person-person, masih kredit panci dan lain-lain. Mereka belum punya nasabah negara. Nanti mereka baru punya nasabah seorang kepala negara. Di situ baru bisa mengontrol dunia. Jadi kalau kita tanya siapa hari ini yang mengontrol dunia, ya udah jelas Yahudi, bukan Sufi, gitu loh. Dari mana parameternya? Sejarawan Simon Sebag mengatakan siapa menguasai Yerusalem, dia yang menguasai dunia. Sejak dulu faktanya demikian. Jadi Yerusalem itu adalah parameter siapa yang mengendalikan dunia hari ini, bukan umat Islam. Nah pertanyaannya, kenapa Yerusalem lepas dari tangan Islam? Maka kita lompat sedikit. 5 kesultanan tadi itu, ini adalah menjadi parameter kekuasaan bagaimana kedikdayaan Islam. Nah pertanyaannya, apa isi Daulah Utsmaniyah? Apa isi Kesultanan Aceh Darussalam? Apa isinya Kesultanan Mataram? Nah Imam Ghazali mengatakan ada 3 model manhaj lah kalau bisa bilang dalam di zaman itu. Ada mutakalimun, ada ahli kalam, kemudian ada sufi, gitu loh. Nah, ini 3 hal yang berbeda. Nah pertanyaannya, apakah Daulah Utsmaniyah itu isinya adalah seluruhnya itu ahli kalam, mutakalimun, para filosof? Nggak pernah kita kenal Sultan Al-Fatih itu ahli kalam, nggak ada. Apakah Daulah Utsmaniyah isinya adalah mutazilah? Bukan mutazilah mereka. Maka Daulah Utsmaniyah itu isinya adalah para sufi. Jadi tasawuf yang berkembang dalam membangun Daulah Utsmaniyah. Maka Sultan Muhammad Al-Fatih itu adalah seorang sufi karena dia memiliki seorang mursyid namanya Syekh Samsudin. Jadi penaklukan Konstantinopel yang sekarang juga diceritakan oleh sejarawan modern yang kurang lengkap literasinya, itu diinisiasi sebenarnya oleh para ahlul tarekah, gitu. Nah begitu juga dengan Sultan-Sultan Utsmaniyah yang lainnya. Dari ketika didirikan Utsmaniyah oleh Osman Ghazi, siapa mursyidnya? Mursyidnya adalah Syekh Edawali. Osman Ghazi punya ayah namanya Ertugrul Ghazi. Siapa mursyid Ertugrul Ghazi? Dia adalah Sayyidina Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini yang mendidik sehingga membangun sebuah kesultanan besar.
Begitu juga yang terjadi di Kesultanan di tanah Jawa. Kesultanan pertama di sini adalah Kesultanan Demak. Siapa yang mendirikan Kesultanan Demak? Raden Patah adalah sultan pertama. Tapi yang menginisiasi Sultan Raden Patah ini menjadi seorang ulil amri minkum di zaman itu adalah para wali songo. Wali songo lah yang bertindak menjadi alul hali wal aqs, kemudian mendapuk Raden Patah yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit untuk kemudian memimpin umat Islam di tanah Jawa. Maka muncullah Kesultanan pertama. Jadi koalisi wali songo ini memang menghasilkan kesultanan. Itulah amalia din Islam, syariat wal hakikat pertama kali di tanah Jawa. Jadi dari Kesultanan Demak kemudian melebar sampai kemudian muncul Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram begitu besar sampai kemudian berhasil dikooptasi secara dari jalur belakang oleh VOC. Waktu zaman Sultan Mataram, Sultan Agung, maka VOC itu masih membayar jizyah, membayar jizyah kepada Sultan Agung. Begitu dia tidak membayar jizyah, maka di Batavia ini diserbu oleh Sultan Agung. Maka ada literasi Jan Patersenkoen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, itu dipenggal, dipenggal oleh pasukan dari Sultanan Mataram. Karena apa? Tidak mau tunduk pada syariat Islam. Jadi dulu yang ada di sini syariat Islam. VOC datang ke sini, mereka tunduk pada syariat Islam. Portugis dulu datang ke sini, mereka bukan langsung menjajah. Tidak. Penjajahan itu, Kalterstelsel itu baru muncul setelah pasca perang Diponegoro. Setelah tidak ada lagi perang, tidak ada lagi perlawanan dari kaum sufi, maka muncullah namanya penjajahan. Jadi mereka datang ke sini itu dalam rangka berbelanja mengikut hukum anak yang mereka dalam ketika berbelanja itu mereka masih tunduk pada aturan yang diterapkan oleh kesultanan gitu. Jadi itulah mindset bagaimana kekuasaan Islam dulu dijalankan di tanah Jawa dan di Nusantara ini gitu. Terlepas kemudian ada satu pihak yang kemudian pro kepada VOC dan kemudian pihak lain juga fight dengan VOC, maka ini adalah urusan internal. Jadi cara divide et impera itu adalah cara demikian. Nah pertanyaannya, yang ditawarkan oleh VOC itu adalah ajaran apa? Nah ajaran materialisme tadi. Mereka menawarkan materialistis, menawarkan harta, menawarkan segala sesuatunya adalah sifatnya materi yang johir, hedonisme tadi. Nah itu yang ditawarkan. Jadi refleksinya ketika VOC bubar kemudian digantikan Hindia Belanda, maka sekarang kalau kita ditanya sekarang nggak ada VOC, Hindia Belanda pun nggak ada. Tapi kita nggak tahu kedutaan Amerika ini di ring 1 negara ini. Ini kan namanya ring 1 nih daerah kita ini, tempat kita mengadakan acara ini, Istana Negara dan lain-lain. Tapi kenapa kedutaan Amerika ada di situ? Adanya di ring 1. Itulah menjadi tanda bahwa itu adalah bagian dari Pan-Americana situasi sekarang gitu. Nah baik, jadi kita kembali bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang mursyid tarekah Satarya, ini tidak terbantahkan. Dan bagaimana perang Jawa itu diinisiasi oleh ahli tarekah, perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang terhadap kolonialisme di zaman itu semuanya diinisiasi oleh ahli tarekah. Jadi bukan orang Mu'tazilah yang melaksanakan perang, nggak ada Mu'tazilah, nggak ada Wahabi juga waktu itu, Wahabi belum lahir. Jadi yang namanya baru itu yang mana? Wahabi atau Sufi? Karena dianggap Sufi ini ajaran yang baru. Padahal di zaman itu 1820 itu nggak ada Wahabi. Wahabi belum datang, ajarannya belum banyak seperti sekarang gitu. Nah, pada zaman itu juga di Utsmaniyah juga dalam proses penurunan. Daulah Utsmaniyah dalam proses mereka diserang. Maka 1840 ada satu peristiwa besar di Daulah Utsmaniyah namanya Tanzimat, artinya adalah reformasi. Tanzimat ini adalah masuknya paham barat pertama kali. Ini berlangsung pasca revolusi Prancis.
Jadi titik revolusi Prancis ini adalah titik penting untuk kita pahami, karena disinilah ajaran modernisme ini berubah wujud, dia menjadi legalistik, maka kemudian menjadi modern state. Nah, disitulah banking system dan lain-lainnya itu kemudian dilegalisasi. Nah, jadi sejak itulah setelah Tanzimat 1 abad kemudian ajaran itu masuk ke negeri-negeri muslim, maka muncullah peristiwa reformasi di Daulah Utsmaniyah. Jadi Daulah Utsmaniyah yang sufi ini mulai disusupi oleh dua pihak, dari eksternal dan dari internal. Kita lihatnya dari internal. Dari pihak internal ini ada dua elemen. Satu, kaum Wahabi, yang kedua adalah para modernis Islam. Gitu loh. Dua inilah yang menyusupi dari dalam Daulah Utsmaniyah. Jadi para modernis Islam mereka meminta adanya reformasi di Kesultanan Utsmaniyah dalam rangka supaya Utsmaniyah mengikut kepada tata cara pemerintahan yang dibuat oleh Kekaisaran Prancis ketika itu, Prancis pasca revolusi Prancis. Nah, disitulah maka kemudian Utsmaniyah melemah. Seorang penulis Amerika namanya Bernard Lewis mengatakan musuh terbesar kita dalam melancarkan sekulerisme ini adalah para Darwis Sufi. Itu. Jadi Bernard Lewis sudah mengatakan musuh terbesar dari sekulerisme, dari orang-orang Barat yang mengajarkan sekulerisme ini hanya para ahlu sufi, para Darwis, kata dia. Nah, itulah yang juga berlangsung di tanah Jawa dan juga berlangsung di wilayah Utsmaniyah. Jadi para sufi ini selalu menjadi musuh. Di mana persoalannya kenapa dia menjadi musuh? Karena para sufi lah yang menentang bagaimana pengajaran materialisme yang diajarkan oleh kaum kapitalisme tadi, para modernis tadi. Mana bisa kita menyetujui bahwa segala sesuatunya adalah materi? Mana bisa kita menyetujui bahwa segala sesuatunya adalah cogito ergo sum, kata René Descartes. Karena prinsip dasar dalam Islam sebagaimana ajaran Sayyidina Rasulullah SAW adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini dua hal yang berbeda. Apakah sama wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dengan cogito ergo sum? Dalam segmen lain nanti insya Allah kita akan bahas itu panjang lebar. Karena kalau saya jelaskan di sini waktunya nggak cukup. Baik. Jadi bagaimana fakta historis turunnya Daulah Utsmaniyah ini dikudeta oleh dua kelompok tadi, para Wahabi dan para modernis Islam dari dalam, sampai kemudian dibubarkannya Daulah Utsmaniyah. Maka kita kembali kepada titik Yerusalem. Yerusalem sejak era Sayyidina Umar bin Khattab ini selalu di tangan kuasa Islam. Lepas pertama kali dari Islam itu setelah kemudian diambil alih oleh dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini Syiah. Kemudian dari dinasti Fatimiyah ini diambil alih oleh kelompok Kristen Roma. Maka muncullah kerajaan Ba'wi. Tapi kemudian diambil alih lagi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pertanyaannya, siapa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi? Apakah dia Mu'tazilah? Nggak ada catatan. Apakah dia ahli kalam? Nggak ada catatan. Dia adalah sufi. Karena pasukan yang mendukung Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah para murid-murid dari Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani dan murid-murid dari Al-Imam Al-Ghazali. Hasil didikan dari pengajaran dari Sayyidina Syekh Qadir Al-Jilani dan lain-lainnya. Jadi ketika itu Mu'tazilah masih berkembang begitu besar. Nah, setelah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi sampai kemudian Daulah Utsmaniyah, Yerusalem tidak pernah lepas dari kekuasaan Islam. Dia baru lepas dari tangan Islam setelah Utsmaniyah dibubarkan. Utsmaniyah dibubarkan tahun 1924. Tahun 1810 Theodor Herzl, seorang Yahudi, ini membawa uang kepada Sultan Abdul Hamid II ingin membeli tanah Yerusalem. Sultan Abdul Hamid mengatakan tidak mungkin tanah ini saya jual, kata dia. Itu adalah tanah wakaf. Yerusalem itu adalah tanah wakaf. Dari nenek moyang saya itu adalah wakaf.
Jadi tidak mungkin tanah itu dijual. Walaupun ketika itu Utsmaniyah sudah terbelit utang bunga berbunga, sudah mulai terjebak pada rentenir. Karena di zaman itu rentenir sudah punya nasabah negara, gitu, bukan lagi nasabah kredit panci dia, tapi seorang raja itu sudah jadi nasabahnya rentenir Yahudi bankir tadi, gitu loh. Maka kemudian mereka punya kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan suatu negara. Nah, tapi Sultan Abdul Hamid II ini seorang ahli tarekat. Dia setiap malam Jumat berzikir di wilayah Uskudar. Jadi ada zawiyahnya di situ. Dia setiap malam Jumat berzikir di sana. Itulah menunjukkan kesufian Daulah Utsmaniyah ini tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau kita menceritakan kehebatan Utsmani, bukan soal kekilapahannya, tapi isinya adalah tasawufi. Jadi orang menantikan, merindukan kilapah-kilapah tapi tidak mau tarekat, ya nggak akan jumpa, nggak akan ketemu itu, gitu loh. Nah, jadi Utsmaniyah yang menguasai Yerusalem, bagaimana setelah itu Yahudi ini tidak berhasil membeli? Maka mereka melancarkan proyek pembubaran Daulah Utsmaniyah, dan itu berhasil. 1926 Utsmaniyah dibubarkan, dan sejak itulah Yerusalem berada di tangan kekuasaan Yahudi. Tidak ada lagi perlawanan dari para sufi. Ketika Utsmaniyah dibubarkan, ada beberapa tarekat masih melancarkan perang, terutama dari tarekat Naqsabandiyah. Itu yang paling banyak melancarkan perang dari era abad ke tahun 1800-an itu tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kali ini juga akan muncul yang bisa meneruskan wasilah untuk melancarkan pertarungan melawan kolonialisme ini. Nah, jadi begitu juga yang berlangsung di tanah Jawa. Jadi peranan Pangeran Diponegoro melancarkan perang Sabil di tanah Jawa ini berkat dari perjuangan ahli tarekat, dan ini tidak lepas dari pengaruh tarekat Satariyah yang dari Aceh. Jadi Kesultanan Aceh ketika itu masih ada, mereka juga mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro untuk melawan kolonialisme. Pertanyaannya, ketika itu siapa yang menjadi lawan dari Pangeran Diponegoro? Lawannya itu ada 3 secara entitas. Kesultanan Yogyakarta yang ketika itu sudah dikooptasi oleh Hindia Belanda. Jadi kemudian ada yang Hindia Belanda ketika itu sudah membentuk namanya keresidenan. Jadi keresidenan Yogyakarta, keresidenan Banten, keresidenan Cirebon dan lain-lain, itu semua sudah masuk dalam struktur pemerintahan Hindia Belanda. Jadi selain ada kesultanan, mereka juga membangun keresidenan, dan ini baru muncul tahun 1800-an. Sebelumnya mereka nggak akan bisa melakukan itu ketika Islam masih kuat-kuatnya. Tapi abad pertengahan, ketika zaman Sultan Mataram, nggak ada keresidenan Belanda itu belum sampai mereka dalam tahapan itu. Ketika mereka sudah kuat secara ekonomi dengan monopoli keserakahannya ini, maka mereka kemudian mempengaruhi itu dengan membentuk keresidenan. Nah, titik terakhirnya kita bisa melihat apa yang terjadi di Kesultanan Banten tahun 1808. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dendels ini membubarkan Kesultanan Banten dengan mengeluarkan satu surat, Kesultanan Banten dibubarkan. Maka umat Islam di Banten tidak terima. Siapa umat Islamnya ini? Ini adalah kalangan ahli tarekat dari murid-murid Syekh Abdul Karim, Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Banten. 1888 mereka melakukan penyerbuan terhadap pos-pos keresidenan Belanda yang ada di Cilegon, maka dikenal dengan namanya Geger Cilegon. Sejarawan menulisnya pemberontakan Banten. Yang memberontak siapa? Ahlu tarekat atau Belanda? Sekarang kita juga tanya soal Diponegoro. Dulu Diponegoro tahun 1830 atau dia ketika ditangkap dia dianggap sebagai ahlul pukor, pemberontak. Sekarang kita anggap dia adalah pahlawan. Makanya dulu antara pihak Pangeran Diponegoro dengan pihak Kesultanan Mataram, mereka saling bunuh. Karena Bukor adalah dianggap sudah layak untuk dibunuh.
Begitu juga dengan para Wahabi ketika mereka bukot terhadap Daulah Utsmaniyah. Yang menyingkirkan para sufi di Daulah Utsmaniyah itu siapa? Maka adalah para Wahabi. Mereka dulu memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Tahun 1800 ketika Muhammad bin Abdul Wahab. Pertanyaannya, bagaimana matinya Muhammad bin Abdul Wahab itu? Pernah nggak itu diungkap? Nah, karena dia sudah dipatwakan sebagai sesat dan kemudian memberontak. Gitu, memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Maka supaya mereka tidak dituduh sebagai bukot, mereka mengatakan bahwa tauhidnya Al-Sufi itu adalah sesat. Jadi punya dalil, gitu loh. Pada intinya mereka adalah ingin memberontak terhadap pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah ketika itu adalah para sultan, gitu. Begitu juga di dalam perang di Penogoro ini. Jadi dari situlah kita bisa melihat mengapa Sufi ini kemudian dimusuhi. Maka sejak Daulah Utsmaniyah dihancurkan, serangan-serangan terhadap tasawuf ini tidak pernah berhenti. Bagaimana umat Islam ini harus dipisahkan sejauh mungkin dari tasawuf. Jangan sampai masuk ke dalam bilik-bilik tarekat. Karena tahun 1800-an, 1700-an kita bisa melihat kekuatan Islam itu ada pada tasawufnya. Jadi kalau umat Islam tidak bertasawuf, maka yang senang adalah kaum kufar, yang senang adalah kaum sekuler. Kalaupun bertasawuf paling sekedarnya saja, hanya urusan privatnya saja. Jangan sampai masuk wilayah sosial. Jadi Snok-Urgrunnya itu punya 3 rekomendasi kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kalau Islam masuk dalam wilayah ritual, maka biarkan. Islam masuk dalam wilayah sosial, awas. Islam masuk dalam wilayah kekuasaan, habisi. Nah, pertanyaannya, yang mana yang dimaksud dengan kekuasaan Islam? Gitu. Jadi 3 inilah yang menjadi rekomendasi Snok-Urgrunnya untuk mengawasi para ahli tarekat. Jadi yang selalu menjadi musuh kaum kufar adalah ahli tarekat. Yang berkolaborasi dengan kaum kufar itu siapa? Maka kita lihat peristiwa pembubaran Daulah Utsmaniyah. Sufi adalah menjadi common enemy, menjadi musuh bersama dari para pihak tadi. Begitu juga di Nusantara ini. Jadi 200 kesultanan Islam yang ada di Nusantara ini semua didirikan oleh dengan pola tasawuf. Kita bisa melihat Demak bagaimana didirikan. Kita bisa lihat Kesultanan Aceh Darussalam bagaimana didirikan. Jadi sultaniyah dengan tasawuf ini tidak bisa dipisahkan. Inilah muamalah wal mukasafah sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi muamalah dan mukasafah ini sejak dulu tidak pernah dipisahkan. Kalau Syekhul Qadir As-Sufi mengatakan hari ini pentingnya adalah mukasafah dulu baru muamalah. Jadi ilmu mukasafah dan ilmu muamalah harus bersatu, jangan lagi dipisah. Dan sekarang kalau kita hanya mempelajari ilmu mukasafah tanpa ilmu muamalah, maka muncullah kepincangan dalam dinul Islam. Maka dari itulah mukasafah dan muamalah ini harus kita kembalikan untuk menyatu. Maka ahlu tarekat harus kembali memasuki muamalah. Nah, karena dengan diagnosa di zaman sekarang kita bisa melihat siapa hari ini yang menguasai dunia. Yang menguasai dunia adalah kaum Yahudi dengan logo Pan-Americana. Nah, jadi puak-puaknya Amerika inilah yang sekarang mengendalikan dunia. Mereka yang mengatur. Pertanyaannya secara realitas, mengapa hari ini setiap negara tidak bisa mengontrol uangnya sendiri? Negara mana yang bisa mengontrol kurs uangnya sendiri? Nggak ada. US dollar itu tidak bisa dikontrol oleh Donald Trump. Rupiah, syukur hari ini dengan kejadian itu rupiah ini nggak diturunkan oleh para Yahudi. Kenapa rupiah ini begitu lemah? Dengan mata uangnya Timur Leste, kenapa bisa lebih mahal si Leste punya? Siapa yang mengatur itu? Kalau ditanya orang ekonomi, ya ini kan karena ekspor, impor, dan lain-lain yang teori-teori yang nggak jelas itu. Tapi realitasnya bukanlah demikian. Ini adalah konspirasi dunia. Bagaimana kaum Yahudi mengatur tatanan kekuasaan dunia hari ini? Di bawahnya adalah perbudakan. Nah, perbudakan inilah dengan pola rentenir. Kalau dalam bahasa Islam ini adalah riba.
karena disinilah kita harus berjumpa muka sapa wal muamalah, karena sistem riba yang menjerat kita hari ini. Jadi kalau kita tadi sebagaimana disampaikan Kiai Wahbi, bagaimana kita bisa 40 hari, ini adalah masa yang sangat berat di zaman sekarang. Karena apa? Kredit riba kita sudah menunggu. Bagaimana 40 hari? Maka bulan depan sudah jatuh tempo. Maka ini sangat sulit buat umat Islam untuk melakukan itu. Karena kita sekarang sudah banyak terjebak pada sistem ribawi dalam kehidupan kita secara pribadi, sampai negara kita pun